Rafale dan Sukhoi Su-35 memang menjadi topik panas bagi para militer antusias Indonesia. Karena Indonesia awalnya sudah melakukan negosiasi pembelian Su-35, namun pada akhirnya berubah minat ke jet Rafale. Rafale bisa lenggang kangkung dibeli Indonesia karena Indonesia tidak diancam sanksi katsa layaknya perkara Su-35. Rusia keberatan akan hal ini lantaran mereka mau repot-repot mengurus imbal dagang pembelian Su-35 dengan Indonesia, namun dijegal sanksi katsa Amerika Serikat. Jelas saja Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, protes karena ancaman sanksi katsa Amerika Serikat ke Indonesia terkait Su-35. Amerika Serikat dinilai tidak sportif dalam urusan bisnis senjata, dan Lyudmila Vorobyeva yakin pembelian Su-35 untuk Indonesia bakalan sukses. Lyudmila Vorobyeva mengatakan, rencana pembelian Su-35 tidak dibatalkan, dan yang kami ketahui bahwa kontraknya sudah ditandatangani. Ia mengatakan pembelian Su-35 yang dilakukan negara lain selain Indonesia juga sukses. Contohnya saja Mesir, di mana mereka bisa mendapatkan Su-35 walau di tengah ancaman sanksi katsa Amerika Serikat. Vorobyeva mengatakan, Amerika Serikat mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap negara yang membeli peralatan pertahanan dari Rusia, namun tidak mencegah rekan-rekan kami untuk melakukan pembelian itu. Mengesampingkan ruwetnya negosiasi Su-35 Indonesia, publik juga harus tahu jika membeli jet tempur tidak layaknya seperti membeli sepeda motor di dealer. Perlu sebuah perhitungan matang bagi sebuah negara untuk membeli jenis jet tempur tertentu. Yang pertama tentunya faktor harga. Anggaran pertahanan Indonesia masih belum sebanyak Cina maupun Australia. Bisa dipahami kenapa Su-35 cuma dibeli 11 unit oleh Indonesia, karena per pesawatnya dihargai 83 sampai 85 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Biaya perawatannya pun juga mahal, apalagi 1 jam terbang Su-35 menelan anggaran sebesar 420 juta rupiah. Kemudian Su-35 tidak ramah servis berat, lantaran harus dikirim ke Belarusia bila harus turun mesin, karena Indonesia saat ini cuma bisa melakukan perawatan ringan dan sedang bagi armada flanker TNI Angkatan Udara. Bandingkan dengan fasilitas MLU yang diberi Amerika Serikat untuk mengupgrade F-16 AB TNI Angkatan Udara ke titik tertinggi yang saat ini bisa dilakukan secara mandiri oleh Indonesia. Lantas bagaimana dengan jet Rafale? Satu unit Rafale dihargai berbeda tergantung jenisnya. Rafale B berkisar di angka 74 juta euro, Rafale C di angka 68,8 juta euro, sedangkan paling mahal tipe M di angka 79 juta euro. Secara garis besar biaya per unit Rafale M yang paling canggih lebih murah dibandingkan Su-35. Namun bila Indonesia membeli 36 unit Rafale paket komplit, Indonesia harus mengeluarkan uang kurang lebih 65 triliun, jauh dibanding 11 unit Su-35 yang total di angka 1,14 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk biaya terbang per jamnya, Rafale jelas lebih ramah di kantong anggaran pertahanan Indonesia, di mana ia cuma menghabiskan 231 juta rupiah per sekali terbangnya. Sedangkan untuk alih teknologi, Prancis lebih ramah ke Indonesia dibandingkan Rusia. Rusia dinilai pelit berbagai teknologi pertahanannya. Sebagai contoh, Indonesia tidak diberi kemampuan untuk melakukan perawatan berat bagi Su-27 atau 30 milik TNI Angkatan Udara. Spekulasi pasca merebaknya kabar dugaan kandasnya pembelian Su-35 membuat jet tempur Rafale semakin nyata. Terlebih berbagai media asing turut menyoroti keinginan Indonesia terkait pengadaan jet tempur Rafale. Indonesia digadang-gadang hendak membawa pulang sekitar 36 jet tempur Rafale dari Prancis, dan dikatakan jika Indonesia dan Prancis jadi bekerja sama terkait pengadaan jet tempur Rafale, Indonesia bisa jadi operator terbesar Rafale di dunia. Dikatakan jika saat ini Indonesia tengah melakukan modernisasi kebutuhan pertahanannya dari berbagai aspek. Oleh sebab itu, pengadaan jet tempur Rafale merupakan salah satu investasi pertahanan Indonesia terbesar. Pasalnya, Indonesia menggelontorkan dana investasi sebesar 125 miliar dolar Amerika Serikat di sektor militer. Pengadaan berbagai alutsista modern, yang salah satunya jet tempur Rafale ini, merupakan bagian dari kekhawatiran yang berkembang yang berkaitan dengan keamanan nasional. Tak hanya itu,
Sumber juga mengatakan jika Indonesia menunjukkan dengan jelas keinginannya untuk memiliki jet tempur barat. Beberapa akuisisi yang direncanakan dan diselesaikan menunjukkan bahwa Indonesia semakin mencari pembelian strategis Eropa. Oleh sebab itu, jika Indonesia dan Prancis jadi melakukan kerjasama, pengadaan 36 jet tempur Rafale, Indonesia digadang-gadang jadi operator terbesar Rafale. Pengadaan jet tempur Indonesia dan Prancis semakin menunjukkan ke arah yang positif. Terlebih beredar unggahan yang memperlihatkan bahwa delegasi Indonesia mengunjungi markas pembuatan jet tempur Rafale. Kunjungan Indonesia ke markas Rafale ini diprediksi akan membuka tabir pengadaan jet tempur antara Indonesia dan Prancis. Meski demikian, semua keputusan apakah mau Rafale atau Su-35 ada di tangan Kementerian Pertahanan Indonesia, karena mereka lah yang lebih tahu mana yang dibutuhkan Indonesia saat ini.